Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya kelas 7. Sekarang kita akan belajar tentang lapisan bumi ya. Nah, sebelum UTS kemarin kita sudah belajar sebagian ya materi dari lapisan bumi, yaitu tentang litosfer. Litosfer itu terdiri dari kerak bumi, selubung atau mantel bumi, kemudian ada inti bumi ya. Inti bumi itu ada inti luar dan inti dalam. Nah, sekarang ibu mau lanjutkan. Yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, di mana berasal dari kata atmos yang artinya uap, sphaira berarti lapisan. Nah, jadi atmosfer itu adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi atau lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, ini komposisi dari atmosfer itu. Kebanyakan atmosfer kita itu terdiri dari gas nitrogen ya, sekitar 78%. Kemudian 21%-nya itu oksigen. Nah, kemudian yang 1%-nya itu adalah gas-gas lainnya, seperti argon, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, lapisan-lapisan pada atmosfer ini terbagi 5, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, serta eksosfer. Nah, di troposfer ini disebut lapisan paling bawah, itu jaraknya dari 0 km sampai 10 km di atas permukaan laut. Nah, di troposfer inilah terjadinya fenomena cuaca seperti angin, hujan, petir, dan salju ya. Kemudian di atasnya itu stratosfer. Nah, stratosfer ini lapisannya lebih tenang. Nah, di sini terdapat lapisan ozon. Kemudian di stratosfer inilah tempat pesawat itu berjalan ya. Pesawat berjalan itu ada yang di lapisan stratosfer ya. Nah, di stratosfer itu lebih tidak ada gangguannya. Nah, kemudian mesosfer. Mesosfer itu adalah lapisan di atasnya. Ini juga disebut lapisan bagian atas ya. Lapisan atasnya berjarak 50 km sampai 85 km. Di mana di mesosfer ini terjadi kita bisa melihat kita bisa melihat fenomena bintang jatuh, meteor jatuh itu pada lapisan mesosfer. Nah, meteor ini yang jatuh itu nanti akan habis dibakar pada lapisan mesosfer. Nah, habis bergesekan ya dengan lapisan mesosfer. Kemudian di atasnya itu ada termosfer. Termosfer ini adalah lapisan yang paling panas. Paling panas ya, suhunya sampai ribuan derajat Celcius ya. Itu di buku kita bisa lebih tahu itu berapa derajat Celciusnya di buku masing-masing. Nah, kemudian di termosfer ini tempat beradanya pesawat luar angkasa. Nah, jadi pesawat luar angkasa itu dia di lapisan termosfer ini dia berudaranya. Pokoknya dia di lapisan bergeraknya di lapisan termosfer. Nah, kemudian yang paling atas itu namanya eksosfer. Nah, eksosfer ini adalah tempat adanya satelit-satelit yang dikirim dari bumi. Nah, jadi di eksosfer ini juga disebut sebagai ruang hampa ya. Jadi sini tidak ada udara di sini. Kemudian yang kedua adalah tekanan udara. Kita lihat partikel-partikel udara itu dia pasti memiliki massa ya. Jadi massa partikel udara yang di atas ini dia akan menekan partikel-partikel yang di bawahnya, sehingga semakin ke bawah itu tekanan atau massanya itu semakin rapat. Massa partikel udara itu semakin rapat. Sehingga dengan tingginya kerapatan partikel udara ini, maka menyebabkan juga besarnya tekanan. Nah, jadi semakin ke bawah itu tekanan udara itu semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke atas atau semakin tinggi, maka tekanan udaranya semakin menurun. Nah, setelah itu kita lihat suhu. Nah, suhu di
atmosfer ini kita lihat troposfer. Troposfer itulah terdiri dari suhunya itu sekitar 20 derajat Celcius sampai itu minus ya, sampai minus, sampai ke ketinggian 10 itu minus. Selangnya antara 40 sama 60. Nah, kemudian di stratosfer. Nah, di stratosfer ini memiliki konsentrasi ozon yang sangat tinggi ya. Nah, di sini pada jarak ini jarak ya. Dari sekitar 15 ya, 15 sampai 25 itu kilometer itu dia dengan temperatur yang konstan. Temperaturnya konstan itu sekitar min 60 sampai min 40 ya derajat Celcius. Kemudian semakin tinggi dia akan semakin tinggi dia akan semakin naik suhunya. Naik dia suhunya sampai mencapai titik 0. Nah, kemudian pada lapisan mesosfer ya, mesosfer itu dia mengalami suhu yang konstan itu sekitar pada jarak 55 km, kemudian dia mengalami penurunan suhu sampai pada jarak segini suhunya itu mencapai minus 80 derajat Celcius. Nah, kemudian pada suhu termosfer itu terjadi kenaikan suhu yang sangat ekstrim ya, kenaikan suhu yang sangat ekstrim. Nah, ini sampai tidak terhingga, ini artinya adalah di atas 1000 derajat Celcius ya. Nah, kemudian di eksosfer ini tidak ada udara ya, tidak ada udara atau ruang hampa udara. Nah, jadi di sini di mesosfer sama termosfer ini terjadi. Ini awalnya dingin ini 80, kemudian naik menjadi 1000 ya. Berarti terjadi perbedaan yang cukup ekstrim di sini. Nah, ketika orang mau keluar angkasa, pesawat luar angkasa itu bahan pesawatnya itu tidak bisa dirancang sembarangan. Dengan baju astronot yang dipakai itu tidak bisa dirancang sembarangan. Harus tahan terhadap suhu yang ada pada lapisan mesosfer dan termosfer, karena ini suhunya sangat ekstrim sekali, sangat dingin sekali, dan ini sangat panas sekali. Jadi terjadi perbedaan yang sangat ekstrim. Nah, kalau bahannya itu sembarang, bisa jadi nanti sebelum sampai di luar angkasa, nanti ini sudah meledak gitu ya. Sudah meledak dia pesawatnya, kalau tidak dirancang dengan bahan yang bagus ya. Nah, kemudian lapisan ozon. Lapisan ozon ini adalah salah satu bentuk energi radiasi yang dihasilkan matahari. Itu berupa sinar ultraviolet ya. Nah, jadi sinar ultraviolet ini nanti akan diserap oleh lapisan ozon. Diserap oleh lapisan ozon, di mana ozon ini mampu memfilter sinar ultraviolet itu dari 100% ya, 100% sinar ultraviolet yang sampai ke bumi itu mampu difilter menjadi 1% saja. Nah, energi radiasi yang dipancarkan oleh matahari itu adalah 50%. Nah, jadi dari 50% ini, semua sinar ultraviolet ini hanya 1% yang sampai ke bumi. Nah, ini yang 50% energi radiasi tidak hanya dari sinar ultraviolet saja, tetapi ini semua melibatkan semua cahaya sinar ya. Kemudian, nah itu dia manfaat dari lapisan ozon. Nah, kemudian konsentrasi ozon di atmosfer itu dia berubah-ubah setiap waktu. Faktornya itu yang mempengaruhi adalah CFC ya, atau klorofluorokarbon. Nah, ini biasanya digunakan dalam mesin pendingin seperti kulkas, AC, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah sinar ultraviolet itu dia dapat menghancurkan CFC itu, klorofluorokarbon, sehingga ketika dihancurkan maka atom Cl ini akan terlepas ya. Atom Cl ini disebut juga klorin ya, dia terlepas dan akan menghancurkan ozon. Nah, itu dia. Jadi atom Cl ini yang berbahaya, yang bisa menghancurkan ozon, sehingga membuat ozon itu menjadi berlubang. Nah, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.